Hai semuanya, berbahagia sekali. Hari ini kita ketemu lagi dan kita mau beribadah. Pasti kalian sudah menunggu-nunggu. Wah, anak yang hebat, sudah menunggu-nunggu ibadah. Untuk itu, mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, menutup mata, dan berdoa. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami beroleh damai sejahtera. Dan sekarang kami mau beribadah. Tuhan memberkati kami sehingga kami lebih bersukacita lagi memuji-muji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaiknya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. dulu, Sekarang dan selamanya. ajaib dan kuasa. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sungguh luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang ajaib, yang menyembuhkan kita. Karena Tuhan itu adalah dokter kita. Ingat nggak anak-anak lagu? Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus dokter kita yang baik, yang hebat, yang luar biasa. Saat ini kita juga akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kalian siap mendengarkan anak-anak? Baiklah, dengarkan dengan baik, ikuti dengan baik. Itu anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Nah, apakah anak-anak tahu orang lumpuh itu orang yang bagaimana ya? Ya betul, orang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan seperti kita bisa berjalan. Nah, begini ceritanya. Ada seorang yang lumpuh. Dia hanya berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa berjalan seperti kita. Kasihan sekali ya. Untunglah dia mempunyai 4 orang teman yang sangat baik, yang sayang, dan selalu menolongnya. Suatu hari, keempat temannya ini mendengar berita bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Kapernaum.
Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan temannya yang lumpuh. Lalu mereka memberitahukan kepada temannya yang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakit lumpuhnya. Kemudian mereka bersama-sama menggotong temannya yang lumpuh itu untuk bertemu Tuhan Yesus. Wah, baik sekali ya teman-temannya ini. Tetapi ketika mereka tiba di tempat Tuhan Yesus berada, mereka tidak bisa masuk karena banyak orang yang berkerumun untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan banyak juga yang ingin disembuhkan dari sakitnya. Waduh, bagaimana ya caranya supaya temannya ini bisa bertemu Tuhan Yesus dan disembuhkannya? Aha, mereka punya ide yang bagus. Mereka naik ke atap rumah itu dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Wah, luar biasa sekali ya idenya. Kemudian mereka menurunkan temannya yang lumpuh itu dan tempat tidurnya tepat di depan Tuhan Yesus. Melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, orang lumpuh itu senang sekali. Tetapi ada orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah." Dan terjadilah sebuah mukjizat. Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Ia bisa berdiri, berjalan sambil mengangkat tempat tidurnya. Ia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan banyak orang yang melihat mukjizat itu juga memuliakan Allah. Nah anak-anak, demikianlah ceritanya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh karena Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Dia sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus juga berkuasa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, teman-teman, orang yang tadinya lumpuh tadi juga sangat baik, juga sangat sayang kepada temannya. Dia mau menolong temannya bertemu dengan Tuhan Yesus supaya dia disembuhkan. Nah, anak-anak Tuhan yang baik, kalian juga suka menolong kan? Membantu pekerjaan mama di rumah, misalnya membereskan mainan, meletakkan baju kotor di tempatnya, dan lain-lain. Karena itu semua adalah perintah Tuhan kepada kita. Seperti firman-Nya yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 2 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi yuk, kita ucapkan bersama-sama. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke anak-anak, bisa ya? Tuhan menolong kita. Amin. Allah itu baik, luar biasa, karena sudah menyelamatkan kita, sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Nah,
Pernahkah kalian anak-anak merasa sedih? Oh pernah. Pada saat apa ya ketika sedih? Oh iya, kadang kita juga merasa sedih karena sakit. Tapi apa yang dapat kalian lakukan kalau kita sakit? Oh anak pintar, berdoa. Jadi tidak nangis terus, tetapi berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita, memberikan kesembuhan kepada kita. Oke, Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita, dan selalu membantu kita kapanpun kita butuhkan. Tuhan baik, anak-anak. Kita nyanyikan lagu yuk. God is so good. Bisa? Oke, nyanyi bersama ya. Luar biasa. Tuhan Yesus itu memang ajaib. Kenapa ajaib? Tadi yang lumpuh disembuhkan. Pada lumpuh itu tidak bisa berjalan, terus bisa melompat-lompat memuji Tuhan karena dijamah oleh Tuhan Yesus. Yesus berarti dokter di atas segala dokter. Kita bersyukur punya Yesus yang mengasihi kita, ajaib, menolong kita, mengangkat segala penyakit kita. Untuk itu, anak-anak teruslah berdoa. Tidak usah khawatir, tidak usah takut apabila mengalami kesulitan. Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita persiapkan persembahan kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk itu, masukkan uang ke dalam amplop persembahan yang sudah disiapkan. Lalu masukkan ke dalam kotak. Oke, anak sudah mengikuti ibadah ini dengan baik, sudah mempersembahkan pujian kepada Tuhan, suaranya sangat merdu. Tuhan pasti senang. Bahkan anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang menolong hidup kita. Sekarang kita mau akhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Biarlah itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin taat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya,
Amin. Nah, sampai jumpa. Tuhan memberkati anak-anakku.